Puji Tuhan saudara. Ya, malam ini saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat tema dalam Natal kita pada baik tanggal 8 maupun tanggal 15. Dan kita akan lanjutkan Matius 24 ayat 33. Matius 24 ayat 33, dan saya berharap kita bisa menangkap sesuatu dari pesan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita bawa bergerak memasuki tahun 2022 ini. Dan saya percaya Tuhan menjadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan kita untuk kita bisa kuat di dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan saya berharap besok juga kita bisa ikut ibadah bersama mengikuti pembukaan tahun ya. Matius 24 ayat. Kenapa? Ibu baca. Matius 24 ayat 33 dan kita akan baca juga nanti ayat 42. Ya, silakan. Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, saudara, waktunya sudah dekat. Ini menjadi tema kita di Lintong Niuta kemarin itu. Dan waktunya sudah di ambang pintu. Ini menjadi tema kita di sini. Kemarin walaupun tidak tuntas saya sampaikan kepada kita. Dan kita lanjutkan saudaraku ayat 42. Kita perhatikan bersama-sama ya. Ayat 42. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Saudara, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah di ambang pintu. Dan dilanjutkan di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema malam berjaga-jaga. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyeberang memasuki tahun 2022. Dan saat ini kita sudah ada di gerbangnya untuk melangkah dan masuk tahun 2022. Saudara, ini berbicara ayat ini tentang kedatangan Tuhan. Tetapi malam ini saya berbicara tentang memasuki tahun 2022. Malam berjaga-jaga adalah malam di mana kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Perpisahan tahun, saya mengajak kita menjadikan malam ini menjadi malam berjaga-jaga. Bukan malam di mana kita hidup di dalam memuaskan hawa nafsu daging. Bukan malam di mana kita ngobrol sampai larut malam, sampai esok pagi dan akhirnya terlambat ibadah atau sama sekali tidak beribadah. Bukan malam di mana kita begadang. Bukan malam di mana kita makan dan minum sampai mabuk dan menggemukkan daging kita. Tapi malam ini saya mengajak kita menjadi malam
untuk berjaga-jaga. Mengapa kita harus menjadikan malam ini menjadi malam berjaga-jaga? Karena sebentar lagi ada pergantian, ada perpindahan, yaitu dari 2021 memasuki tahun 2022. Mengapa kita harus berjaga? Karena jangan sampai kehidupan kita di tahun 2021, segala kelemahannya, segala kegagalannya, segala penyakitnya, segala harapan buruk, kita bawa masuk kembali ke 2022, sehingga kehidupan di 2021 kita nikmati lebih parah lagi di tahun 2022. Saudara, tahun 2021 adalah tahun titipan Tuhan bagi kita untuk kita hidup di dalamnya dengan segala kepercayaan Tuhan, dengan segala kemurahan Tuhan, dengan segala anugerah Tuhan, dengan segala penyertaan Tuhan, dengan segala kesehatan yang diberikan Tuhan, dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan, dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan dengan segala perjanjian yang Ia anugerahkan bagi kita, dan terbukti penyertaan Tuhan nyata, walaupun banyak hal yang kita tidak bisa capai, tetapi paling tidak kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapak Ibu menemukan Bapak Ibu di gerbang 21 akhir ini masih dalam keadaan sehat. Masih dalam keadaan kuat. Tidak kekurangan kesehatan. Umur panjang diberikan adalah bukti Tuhan menyertai kita di 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah malam di mana kita bersyukur kepadanya. Kita harus merenungkan di hadapan Tuhan apa-apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita di sepanjang tahun 2021. Apa-apa pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita yang terkadang saudaraku kita melupakannya. Malam ini adalah malam perenungan. Malam ini adalah malam di mana kita duduk di kaki Tuhan dan merenungkan segala kemurahannya, segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan selain daripada merenungkan kebaikan Tuhan, malam ini harus menjadi malam di mana kita merenungkan di mana kita sepanjang tahun 2021 ini juga melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, membelakangi Tuhan, dan tidak melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Dan setelah kita merenungkan semuanya itu dan ingat, maka kita harus bertobat, kita harus berubah, kita minta ampun kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan perbaiki kembali perjanjiannya dengan kita. Untuk memasuki tahun 2022, kita tidak lagi membawa yang buruk pada tahun 2021 memasuki tahun 2022. Tapi kita akan membawa hal-hal yang baru, harapan yang baru, janji-janji Tuhan yang baru memasuki tahun 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini harus menjadi malam berjaga-jaga bagi kita. Mengapa malam berjaga-jaga? Supaya ketika kita meninggalkan tahun 2021 nanti, benar-benar kita dapat mengakhirinya dengan baik. Sehingga Tuhan melihat bahwa titipannya dalam hidup kita di sepanjang tahun 2021 kita hargai dengan baik. Kita hormati Dia dengan baik. Kita tahu menghargai,
menghormati segala anugerah Tuhan di sepanjang tahun 2021. Sampai akhirnya Tuhan menemukan kita nanti menyelesaikan dengan baik tahun ini. Sehingga Ia kembali berjanji akan menyertai kita dan memperbaiki segala perjanjiannya dengan kita di dalam memasuki tahun 2022. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya menemukan di dalam Alkitab ini bahwa ternyata bukan hanya kita disuruh oleh Tuhan berjaga-jaga, tapi saya meyakini bahwa Dia ikut berjaga-jaga bersama-sama dengan kita. Kalau Ia menyuruh kita untuk berjaga-jaga, maka Ia telah lebih dulu menjadi teladan bagi kita untuk berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga bukan untuk dirinya, tapi Dia berjaga-jaga untuk kebaikan kita umatnya. Agar kita jangan kehilangan berkat yang Ia janjikan bagi kita. Agar kita tidak kehilangan segala apa yang sudah sebenarnya menjadi hak kita. Maka kita harus berjaga-jaga sebagaimana Tuhan berjaga-jaga untuk kebaikan setiap kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini saya mengangkat kepada kita kisah perjalanan umat Israel ketika mereka keluar dari perbudakan. Jangan diturunkan. Mungkin yang lain itu tadi bagus kok. Haleluya. Jangan diturunkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan malam ini saya mengajak kita melihat bagaimana orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, apa yang mereka lakukan dan berkat apa yang mereka dapatkan lewat mereka keluar dari Mesir. Kita perhatikan Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Melalui ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan dan umat Israel sama-sama berjaga-jaga. Mari kita lihat ayat yang ke-40. Ya, ayat 40, silakan. Keluaran 12 ayat 40. Ya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Iya. Kita lihat Bapak Ibu, orang Israel mereka merasakan kesakitan. Mereka diperbudak selama 430 tahun. Yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah siksaan. Yang ada adalah air mata. Kekurangan dalam segala hal. Dalam segala bidang. Mereka mengalami itu sepanjang 430 tahun. Masa-masa kenangan yang baik tidak ada. Masa-masa kenangan yang manis tidak ada. Mereka hidup dalam perbudakan yang sangat menyakitkan selama mereka ada di Mesir. Tetapi Bapak Ibu, tibalah waktunya Tuhan bagi Israel untuk membawa mereka keluar dari rumah perbudakan itu. Ayat 41. Ya. Sesudah lewat 430 tahun, Ya. tepat pada hari itu juga, Ya. keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Iya. 430 tahun selesai sudah. Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana cara mereka keluar. Apa yang mereka bisa bawa, apa yang mereka bisa dapatkan. Bapak dan Ibu, sebelum mereka keluar, ini saya gambarkan
kita keluar, orang Israel keluar dari Mesir, mereka menuju harapan yang baru. Mereka menuju tanah perjanjian di mana Tuhan menjanjikan penyertaannya atas mereka, di mana Tuhan menjanjikan berkat rohani dan berkat jasmani atas mereka, dan di mana Tuhan menjanjikan tanah Kanaan di mana ada berkat susu dan madu. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana caranya mereka keluar? Bagaimana caranya mereka meninggalkan Mesir? Bagaimana caranya mereka dapat menikmati berkat Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian? Itu yang kita mau belajar pada malam ini. Saudara, kita melihat yang pertama yang mereka lakukan itu adalah di ayat 42 bagian B itu, saudara, adalah mereka berjaga-jaga. Ayat 42, silakan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana cara mereka keluar? Tuhan suruh mereka untuk berjaga-jaga. Jadi Alkitab mengatakan, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Mengapa mereka berjaga-jaga? Karena saudaraku, sebentar lagi mereka akan keluar di bawah Tuhan menuju tanah perjanjian. Tetapi supaya benar-benar mereka bisa keluar dengan baik, maka mereka harus berjaga-jaga. Ternyata bukan hanya orang Israel yang berjaga-jaga, tapi Tuhan juga ikut berjaga-jaga bersama dengan orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Kita akan menyeberang, kita akan memasuki tahun 2022. Dari 2021 ke 2022, sebenarnya di sana di 2022 itu ada juga yang Tuhan mau janjikan bagi kita. Apakah tidak ada nanti masalah, Pak, di 2022? Ada. Apakah tidak ada peperangan? Ada. Apakah tidak ada musuh? Ada. Apakah tidak ada juga, Pak, jalan tertutup? Ada. Di depan begitu banyak masalah. Di 2022 begitu banyak kesulitan. Begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi saya mau kasih tahu ke kita, untuk dapat lolos dari semua hal buruk di 2022, tergantung bagaimana kita mulai malam ini berjaga-jaga dengan baik. Karena kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Israel begitu keluar dari Mesir, saudara, bukan berarti tidak ada masalah, ada. Apa itu masalah? Orang Mesir mengejar mereka. Apalagi masalah, ada laut yang mereka temukan, tidak ada jalan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kemenangan orang Israel sudah dimulai dari berjaga-jaga. Sehingga Tuhan berpihak kepada mereka. Sehingga mereka Tuhan temukan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang menyebabkan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itulah yang menyebabkan Tuhan menyertai mereka. Itulah yang menyebabkan Tuhan menghalau musuh mereka. Itulah yang menyebabkan
Tuhan membuka jalan bagi mereka di mana tidak ada jalan. Saya pastikan 2022 bukan berarti tanpa masalah. Bukan berarti tanpa tantangan. Bukan berarti tanpa kesulitan. Bukan berarti tanpa benih-benih penyakit. Bukan berarti tanpa musuh. Tahun 2022 ada aja tantangan. Barangkali makin berat. Tapi kalau kita mulai malam ini berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga ikut berjaga-jaga bersama dengan kita. Mari kita seberangi 2021 ini bersama dengan Tuhan. Maka ketika kita menyeberang dari 2021 ke 2022, tangan Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Ada tiang awan, ada tiang api di atas kita. Dan seandainya ada jalan yang tertutup di depan kita, Tuhan akan tampil untuk sebagai pembuka jalan bagi kita. 2022 kalau ada Tuhan menyertai kita, maka semua masalah dapat diselesaikan oleh Tuhan yang menyertai kita. Mari kita mulai malam ini jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kepuasan daging, jangan hidup dalam hawa nafsu, tapi mari kita hidup berjaga-jaga bersama dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan. Lebih baik kita cari hadirat Tuhan daripada kita hidup di dalam dosa. Katakan amin. Haleluya. Jadi bukan hanya orang Israel yang berjaga-jaga demi kebaikan mereka. Ikut Tuhan berjaga-jaga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita jangan membawa kesialan di 2021 masuk di 2022. Supaya kita jangan lagi membawa hal yang buruk di 2021 selama ini masuk lagi ke 2022. Gimana caranya? Mari kita undang Tuhan. Mari kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Mari kita ajak Tuhan menyeberang dari 2001 ke 2022. Katakan amin. Haleluya, amin. Nah inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang kita mau lakukan. Saya menemukan Tuhan ini luar biasa ya. Untuk kebaikan umatnya dia mau berjaga-jaga. Tapi ditemukan Tuhan hidup kita untuk kebaikan kita, kita tidak mau berjaga-jaga. Kita tidak mau berjaga-jaga dengan menjaga hidup. Kita tidak mau berjaga-jaga dengan dengan tidak melupakan kebaikan Tuhan gitu. Kita nggak mau berjaga-jaga di dalam hadirat Tuhan, di dalam merenungkan firman. Semua waktu kita habisi ngobrol yang tidak berarti, ngobrol yang tidak berguna. Akhirnya berkelahi, bertengkar, hilang hadirat Tuhan. Masuk ke dalam 2022 nggak mau hadirat Tuhan. Mengapa saudara? Karena tidak dimulai dengan sikap. Malam ini bagi saya, bagi kami adalah malam berjaga-jaga. Biar jangan kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Saudara, saya melihat ya. Yang pertama kita lakukan malam ini pastikan supaya kita bisa mengalami kemerdekaan, kelepasan yang sesungguhnya. Berjaga-jaga ini tujuannya adalah supaya kita dapat mengalami kelepasan dari hal yang buruk. Dan benar-benar mengalami penyertaan Tuhan di tahun 2022. Berjaga-jaga berarti jaga hidup. Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan. Berjaga-jaga berarti kalau lebih baik duduk dalam hadirat Tuhan.
Berjaga-jaga kalau boleh tutup hati terhadap dosa yang masuk. Kalau kita sudah mulai malam ini dengan yang tidak baik, itulah yang kita bawa masuk ke 2022 nanti. Bapak Ibu, kalau kita malam ini tidak mau berjaga-jaga, itu sama dengan orang yang keras hati. Tidak mau peduli. Mandokdos. Gak mau peduli. Saudaraku, sebagaimana orang Israel berjaga-jaga, mereka keluar dengan baik, bahkan dengan kemenangan. Bahkan bukan hanya dengan kemenangan, tapi mereka disertai dengan segala berkat dan kelimpahan menyertai mereka. Memasuki menuju tanah Kanaan ketika mereka keluar meninggalkan Mesir. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan tanda darah penebusan ada di setiap pintu rumah kita. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu adalah tanda kelepasan. Itu adalah tanda kemerdekaan. Kita lihat dulu Keluaran 12. Keluaran 12 dimulai dari ayat 21 sampai ayat 22. Ayat 21 sampai ayat 22. Nanti direnungkan lagi di rumah dan mari kita klaim janji Tuhan. Silakan dibacakan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah." Terus ayat 22. "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu, tanda darah. Mengapa tanda darah? Karena tanda darah ini adalah tanda penebusan. Bahwa rumah itu atau seisinya sudah ditebus dari kematian. Waktu itu kematian anak sulung. Sudah ditebus dari berbagai hal yang buruk. Sudah ditebus dari ratap dan tangis. Karena pada waktu itu saudara, setiap rumah yang tidak diolesin dengan darah anak domba, akan ada ratap tangis yang mengerikan di dalam rumah itu. Karena ternyata di rumah itu ada maut bekerja. Ada anak sulung yang mati. Tetangganya juga demikian. Dan demikian seluruh tanah Mesir. Mulai dari rakyat jelata sampai kepada istana raja. Mulai dari manusia sampai kepada binatang. Setiap yang disebut anak sulung mati semuanya. Saudara, tetapi kalau ada tanda darah, maka itu adalah tanda penebusan. Bahwa orang yang ada di dalam rumah itu sudah digantikan oleh domba yang jadi korban itu. Tandanya apa? Darah. Darah domba itu disampukan ke setiap ambang pintu atau tiang pintu daripada rumah-rumah bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara orang Israel berjaga-jaga. Menjaga pintu rumahnya ada tanda darah penebusan. Tanda darah penebusan adalah tanda
bahwa kita akan dibebaskan. Tanda bahwa kita akan dilepaskan. Dan tanda darah penebusan akan menjadi tanda di tahun 2021 akhir ini. Tanda penebusan dari kegagalan masa lalu. Tanda penebusan dari kesalahan masa lalu. Tanda penebusan dari segala macam hal yang buruk di masa lalu. Sehingga kita terlepas. Sehingga kita merdeka di dalam memasuki tahun 2022. Kalau sudah dibebaskan dari hal yang buruk, sudah dibebaskan dari kutuk, sudah dibebaskan dari dosa, maka kita akan masuk dengan bersih di tahun 2022. Dan kalau kita masuk dengan bersih di tahun 2022, maka sudah pasti Tuhan akan berpihak kepada setiap kita. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan baharui perjanjiannya dalam hidup kita. Sebagaimana ia menjanjikan berkat susu dan madu kepada bangsa Israel ketika ada tanda darah penebusan di setiap ambang pintu rumah mereka. Katakan amin. Kecuali nanti beda hal lain. Saudara sudah masuk 2022, saudara hidup lagi dalam dosa. Ya saudara dihukum Tuhan kembali. Orang Israel mereka keluar ya dengan kemerdekaan full, kemerdekaan penuh. Karena ada tanda darah penebusan. Nah Bapak Ibu ayat 28 kita lihat ya. Ayat 28. Ayat 28. Ya. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Terus. Demikianlah diperbuat mereka. Ya lanjut. Ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya. Sampai kepada anak sulung orang tawanan. Yang ada dalam tiang tutupan. Beserta segala anak-anak sulung hewan. Lanjut. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu. Bersama-sama semua pegawainya. Dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya lanjut. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun katanya. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ya lanjut. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik. Pada waktu nanti menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini dunia akan dihukum. 3 kali 7 hukuman. Dari Roh Kudus 7 kali. 7 hukuman, semua itu di dalam Wahyu itu. 7 sangkakala, itu semua adalah 7 hukuman. 7 hukuman dari Tuhan Yesus. Dan 7 hukuman dari Allah Bapa. Jadi 3 kali 7 hukuman. Baru setelah itu gereja akan mengalami kelepasan. Menuju padang gurun yang dijanjikan Tuhan. Itu yang terjadi pada zaman orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Mesir dihukum habis saudara. Mereka dihukum. Dihukum dengan apa? Dihukum dengan maut, kematian. Saudara tahu dunia ini ke depan akan banyak kita dengar tentang maut. Terutama menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini saya berbicara tentang akhir daripada tahun 2021 ini.
Saya angkat ini kepada kita sebuah gambaran bagaimana orang Israel keluar. Dan bagaimana orang Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan bagaimana kita lihat musuh yang begitu mencengkeram mereka. Kalau ada musuh yang mengikat saudara, supaya kehidupan lamamu, sifat burukmu, kegagalanmu, penyakitmu, penderitaanmu, hidup dalam perbudakan daripada setan, iblis, dunia ini, masih membelenggu saudara. Dan tidak akan melepaskan saudara hingga 2022. Pastikan saudara mengalami penebusan malam ini. Itu makanya kita berjaga-jaga. Agar kita dibebaskan semua dari hal yang buruk di 2021. Setelah kita ditebus dari semuanya itu, maka kita akan memasuki tahun 2022 dengan kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu makanya pastikan kita alami penebusan. Duduk di kaki Tuhan, mohon kepada Tuhan malam ini. Kalau engkau tidak ditebus malam ini, maka hidup lamamu masih akan tetap sama. Kegagalan lamamu masih akan tetap terbawa. Penyakit lamamu masih akan tetap terbawa. Maka pastikan penebusan itu harus pasti. Kalau hidup kita sudah ditebus dari semua sifat buruk, tabiat buruk, kegagalan lama, maka kita akan dibawa ke tahun 2022 dengan kemerdekaan sepenuhnya. Haleluya. Bahkan musuh itu yang membelenggu kita di 2021. Musuh yang membelenggu berkat Tuhan bagi kita. Musuh yang membelenggu keberhasilan kita. Musuh yang membelenggu semua berkat Tuhan bagi kita. Dia belenggu. Dia akan desak kita malam ini. Udah pergi. Bawa semua kambing dombamu. Bawa semua berkat-berkatmu. Jangan lagi aku lihat di sini. Bawa semua. Dan orang Israel pergi dengan segala berkat-berkatnya. Haleluya. Karena gak ada yang amin. Sebenarnya roh saudara harus cepat nangkapnya. Karena saudaraku bukan pikiran yang nangkap itu, roh kita yang nangkap. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan masih biasa-biasa aja nanti. Masuk 2020 sosongonima, gak berubah-berubah. Ya. Tahun 2022 begitu-begitu aja. Ya, belenggu kutuk yang lama masih sama. Belenggu kegagalan yang sama masih sama. Belum mengalami. Makanya saudaraku ini bagaimana orang Israel ini keluar. Ini kita praktekkan. Penebusan. Tanda darah penebusan. Harus ada pada kita. Pastikan kita sudah ditebus. Dari semua hal yang buruk itu. Supaya kita masuk di 2022. Dengan kemerdekaan penuh. Haleluya. Amin. Udah bawalah kambing dombamu, lembu sapimu. Seperti katamu, pergilah. Pohonkanlah doa untuk aku, kata Firaun. Ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Segala berkat mereka bawa. Tidak ada yang tinggal. Bahkan saudaraku, apapun yang dibilang kepada Firaun, dengar ya, Firaun itu lambang iblis. Dan Mesir itu lambang dunia. Selama ini orang Israel diperbudak. Semua upah mereka tidak diberi. Semua hasil jeripaya mereka tidak diberi.
ditahan oleh Firaun karena mereka dijadikan budak. Tapi di hari kemerdekaan itu, di hari penebusan itu, semua apa yang menjadi jeripaya mereka dibayar habis oleh Mesir. Bahkan mereka kasih semuanya. Mereka minta harta apapun dikasih orang Mesir. Mereka minta emas dikasih orang Mesir. Dan mereka, Alkitab mencatat, mereka merampasi harta Mesir. Mengapa? Karena Tuhan yang melakukannya bagi umat Israel. Saudaraku, tanda darah penebusan. Berjaga-jagalah malam ini. Jangan biarkan kita dirampas terus di tahun 2022 nanti. Siapa yang merampas itu? Firaun dan Mesir. Mesir adalah dunia dan Firaun lambang iblis. Atau di perjanjian baru juga itu digambarkan sebagai antikristus. Ya. Jadi saudaraku, tidak ada lagi kekuatan Firaun untuk menghalangi. Tidak ada lagi kekuatan dunia untuk menghambat berkat itu. Bahkan ketika orang Israel datang mengambil apa yang menjadi hak mereka selama mereka bekerja di Mesir 430 tahun. Makanya Alkitab mengatakan dengan jelas seluruh kekayaan Mesir mereka rampas. Setiap orang Israel masuk ke rumah-rumah, mana hartamu, mana emasmu, mana perakmu, mana semua, dikasih semua. Dan orang Israel keluar dengan membawa harta kekayaan yang begitu besar, begitu banyak. Dari mana mereka membangun bait Allah? Semua penuh dengan emas. Dilapis dengan emas. Itu adalah dari kekayaan Mesir yang mereka rampasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu, tanda darah penebusan harus ada pada setiap pintu kehidupan kita malam ini. Itu makanya jangan hidup dalam dosa. Tapi mari kita berjaga-jaga malam ini. Katakan amin. Ya, tidak mustahil. Ada musuh yang menyerang, dibunuh Tuhan, tenggelam semua di dalam laut. Tidak ada jalan, mereka melihat masalah besar, pintu tertutup, tapi Tuhan buka jalan. Tanda darah penebusan. Tanda darah penebusan. Malam ini hadirkan tanda darah penebusan. Lewat apa? Lewat pengakuan dosa. Lewat pertobatan malam ini. Ya bukan tradisi-tradisi lah. Aku minta maaf. Jangan, gak ada artinya itu. Gak usah habis-habiskan waktu malam ini. Saya olan songoni terus. Maafon, sogot merbadam sih. Tokinai merbadam sih. Gak ada artinya itu. Bertobat yang benar. Itu ya. Kalau kita saudaraku bertobat yang benar sampai mengalami tanda darah penebusan. Kita tidak lagi hidup dalam hidup itu. Kita ditebus, bebas merdeka. Jadi inilah yang saya mau ajak kita. Jangan lagi bawa hidup di 2021 dengan segala kelemahannya. Kita harus pastikan kita sudah ditebus dari sana. Dan keluar sampai saudaraku, ya semua apa yang menjadi hak mereka ditahan. Karena selama ini ditahan itu Bapak Ibu. Ditahan. Tidak diberikan. Udah berapa kali Musa bilang, kami mau pergi beribadah. Oke pergi. Tapi jangan bawa kambing domba. Gak boleh bawa harta. Mau bawa anak-anakmu silakan. Tapi jangan bawa harta. Kali ini Bapak Ibu. Tanda darah. Tanda darah penebusan. Baru bebas. Bukan hanya tubuh. Jiwa dan roh mereka. Berkat mereka juga mengalami kelepasan dari tangan Firaun. Berkat mereka juga mengalami kelepasan dari tanah Mesir.
Mereka bawa. Haleluya. Itu yang mau kita duduk di kaki Tuhan malam ini. Supaya kita membawa hak kita keluar dari tahun 2021 ini. Masuk di tahun 2022. Kita bawa segala berkat yang ditawan setan. Kita bawa segala kemenangan, kesehatan, umur panjang yang ditawan setan di tahun 2021. Bawa masuk ke tahun 2022. Ini benar-benar nyata dialami bangsa Israel. Tapi satu, tanda darah penebusan. Harus ada itu. Tanpa tanda darah penebusan gak bisa. Tanda darah penebusan ini memerdekakan bukan hanya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi juga memerdekakan segala berkat yang ditahan oleh Firaun. Yang ditahan oleh setan. Yang ditahan oleh Mesir. Yang ditahan oleh dunia. Di dalam hidup kita. Malam ini, saudaraku, pastikan, jadikanlah malam ini menjadi malam berjaga-jaga. Katakan amin. Haleluya. Jadi pintu rumah kita harus ada tanda darah. Perhatikan ini. 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Silakan. Firman Tuhan. Ya. Buanglah ragi yang lama itu. Ya. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Terus. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Lanjut. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan ragi yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, kita lompat ke ayat 11. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, terus, kikir, ya, penyembah berhala, terus, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Memang tegas firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bahkan anak-anak Tuhan yang sudah diberkati pun gak boleh kikir sama Tuhan terutama. Harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita diajak buanglah ragi yang lama itu. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Saudara, adonan itu kalau diberikan ragi, dia akan berkembang lebih cepat. Tapi harus diragi. Ragi di sini adalah gambaran daripada yang mencemarkan adonan. Yang mencemarkan kekudusan. Yang mencemarkan kehidupan yang sesungguhnya. Yang diharapkan. Yang diinginkan oleh Tuhan. Apa itu ragi? Ragi menunjuk kepada dosa. Banyak dosa. Akhir tahun biasanya ada dosa. Bagi kaum muda bisa menjadi dosa pacaran. Bagi kaum muda, orang tua bisa menjadi dosa. Ini di tahun akhir-akhir tahun biasanya. Bisa menjadi dosa pesta pora. Makan dan minum sampai lupa segala-galanya. Bahkan gak ingat Tuhan. Dia udah sampai akhir tahun itu pun sebentar lagi memasuki tahun. Dia gak ingat bahwa itu adalah karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ragi yang lama itu adalah gambaran daripada dosa. Dosa makan, dosa minum yang berlebihan, dosa mabuk, dosa judi, dosa narkoba, dosa yang lain adalah kikir sudah diberkati Tuhan. Dosa yang lain adalah menjadi pembohong, menjadi penipu, tidak berkata benar, tidak berkata jujur, ya dusta. Dosa yang lain adalah penyembahan berhala,
bahkan bercampur baur di dalam perpisahan tahun 31 Desember pada umumnya. Jarang ada kebenaran yang dibawa masuk ke dalamnya. Itu makanya tidak heran. Perbudakan yang ada di 2021 dia bawa lagi masuk ke 2022. Tidak mengalami tanda darah penebusan. Itu makanya akhir tahun ini saya mengajak kita. Hidup kita harus ditandai dengan tanda darah penebusan. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau tidak ada kelepasan, yang ada adalah air mata. Yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah kesengsaraan. Karena ketika tidak ada kemerdekaan kelepasan dari Mesir, maka orang-orang yang tidak mengalami penebusan darah, anak sulung mati, air mata, jeritan, tangisan, histeris, semua itu campur baur. Campur baur semua. Tidak ada kebahagiaan. Mari kita lihat kebahagiaan di tahun 2021. Bukan hanya angan-angan. Bukan hanya imajinasi. Tapi praktek malam ini menjadi malam perubahan. Menjadi malam komitmen yang baru untuk meninggalkan hal yang buruk itu. Yaitu ragi lama. Kita harus buang ragi lama itu. Jangan kita bawa dia masuk ke 2022. Ke tahun yang baru. Saudara, apa itu adonan yang baru? Adonan tanpa ragi. Itu menunjuk kepada firman yang murni. Menunjuk kepada kehidupan yang telah diubahkan. Supaya kamu menjadi adonan yang baru tanpa ragi. Yang tanpa ragi itu adalah yang kita makan dari sebuah ajaran yang disampaikan kepada kita. Itulah roti hidup. Itu firman. Tanpa ragi. Tanpa ragi itu artinya Bapak Ibu, tidak ada kompromi di dalamnya. Tidak ada ketakutan di dalamnya untuk menyampaikan. Sebab kalau masih ada ketakutan dalam menyampaikan, berarti dia sebenarnya masih berusaha mengambil hati manusia dan bukan menginginkan pertobatan manusia. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar firman yang murni apa adanya, itulah firman yang murni yang menginginkan pertobatan kita. Bukan mengambil hati. Mengambil hati berarti dia akan jaga, dia akan pelan-pelan menyampaikannya supaya firman itu jangan menyebabkan ketersinggungan. Saudara, lalu menurut saya, lalu kapan terjadi pertobatan? Yesus ditolak, apalagi kita. Malam ini saya tegaskan, menyampaikan kepada kita, terimalah firman Tuhan tanpa ragi. Kita harus berubah. Ragi yang lama harus kita buang. Supaya kita bisa masuk dengan kehidupan yang baru di tahun 2022. Apa yang kita harapkan dari Tuhan dengan kehidupan yang lama tanpa perubahan? Di sini kita lihat saudara, ini coba kita lihat dulu sebentar ya biar kita tutup ibadah ini sedikit lagi. Keluaran 12 ayat 3-4. Perhatikan baik-baik ya. 3-4
dan 35. Keluaran 12 ayat 34 sampai 35. Ya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya. Mengangkat adonannya, lanjut. Sebelum diragi. Terus. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Di atas bahunya. Yang pertama itu saudara, ya, di atas bahu. Ya, harus membawa adonan yang tanpa ragi itu dibungkus dengan kain atau pakaian, lalu diletakkan di atas bahu. Artinya firman yang murni itu diberikan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Di atas bahu artinya kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Bertanggung jawab untuk mempraktekkannya. Bertanggung jawab untuk menyaksikannya kepada banyak orang. Kalau kita sudah terima firman tanpa ragi atau adonan tanpa ragi, itu makanya diangkat, ditaruh di atas bahu. Itu bicara tanggung jawab. Itu bicara beban yang harus dipikul, dikerjakan, dilakukan, disaksikan kepada banyak orang. Harus bertanggung jawab untuk kita berpegang teguh pada firman yang murni itu, apapun resikonya. Jadi ketika kita menerima firman yang murni ini, itu bagaikan diletakkan di atas bahu kita. Untuk kita bertanggung jawab, melakukan, mengerjakan, mempraktikkan hidup yang murni seturut firman yang murni itu. Tanpa lagi. Ini yang harus kita kerjakan. Mulai malam ini masuk ke 2021. Katakan amin. Amin. Jadi dibungkus dengan kain. Dibungkus dengan kain, ya udah ditaruh di atas pundak. Dibungkus dengan kain, itu saudaraku, ya seakan-akan kalau kain ini saudaraku melindungi firman yang murni itu. Dibungkus, dijaga, ya dijaga. Karena adonan itu tanpa ragi, sudah murni, harus dipelihara, ya dijaga, dibungkus dengan kain supaya tetap terjaga kemurniannya. Nah itu dijaga. Siapa yang jaga? Kita yang sudah menerimanya, belajar mempraktikkannya, jaga kemurnian daripada firman yang sudah diingatkan kepada kita. Tadi kikir berarti lepaskan hati dari cinta akan uang. Saudaraku, gak ada yang larang kita untuk menikmati segala apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Siapapun tidak ada. Tetapi masalahnya kita tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan. Tapi kita tidak mau. Sama seperti anak kecil itu. Pernah lihat anak kecil? Ya. Dikasih mamanya dia roti. Tapi ketika dia diminta oleh mamanya dia nangis. Padahal datangnya dari mamanya. Nangkap ya Bapak Ibu? Itu yang sering kita praktekkan dengan Tuhan. Kita minta dari Tuhan. Tapi kita pingin diberkati Tuhan. Sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan gak bisa percayakan kepada kita.
Tapi masalahnya Tuhan gak percaya. Anaknya menerima dari mamanya, sangat bahagia melompat-lompat dia. Tapi diminta mamanya, dia gak mau kasih. Ini punya aku katanya, punya aku. Nah inilah yang sering ditemukan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ini menjadi penghalang berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah dan lain sebagainya, malam ini bersihkan semua ragi yang mencemarkan adonan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia.